kemiskinan. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita mentelaah hal-hal apa saja yang bisa menjadi solusi-solusi untuk permasalahan kemiskinan ini. Dalam syarahan Al-Quran yang akan kami bawakan dengan judul Memberdayakan Kaum Mustad'afin. Dengan rujukan firman Allah pada Quran Surat An-Nisa ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin minar rijali wan nisa'i wal wildanil ladzina yaquluna rabbana waj'al lana min ladunka waliyyan waj'al lana min ladunka nasira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Hadirin rahimakumullah, Syekh As-Sa'di dalam kitab Taizir Al-Karimi Rahman menyatakan bahwa jihad dalam rangka membantu orang-orang lemah itu termasuk peperangan dan pembelaan atas keluarga, anak-anak, dan para mahram kalian. Ini bukanlah jihad berperang dengan orang kafir sebagaimana biasa. Meskipun jihad berperang dengan orang kafir memiliki keutamaan yang agung dan orang yang meninggalkannya sangat tercela, akan tetapi bahwa jihad yang mengandung bantuan untuk kaum muslimin yang lemah lebih agung pahalanya dan lebih banyak faedahnya. Islam sendiri sangat mengecam umatnya yang beriman tetapi tidak dapat melahirkan amal soleh. Iman tanpa amal soleh seperti pohon tanpa buah. Padahal manusia bukanlah sekedar hamba, melainkan dia adalah wakil Allah di bumi. Itu berarti tugas menjaga dan memakmurkan dunia merupakan tugas utama manusia, termasuk
tugas untuk mensejahterakan setiap individu di dalamnya. Keberpihakan Islam terhadap penanganan kemiskinan adalah adanya sanksi berat berupa pelabelan atau cap sebagai pendusta agama terhadap mereka yang mengabaikan kaum mustadafin yang dirincikan pada surat Al-Ma'un ayat 1-7. Sania nih lo. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat ini berdasarkan asbabul nuzulnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Muzir memiliki 4 pokok pembahasan, yakni pertama, perintah berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, terutama kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang merupakan kelompok orang-orang yang tertindas. Kedua, jangan lalai mendirikan sholat. Ketiga, jangan riya. Keempat, jangan kikir untuk beramal dan berbagi dengan sesama. Pelanggaran terhadap keempat larangan tersebut disebut sebagai pendusta agama. Suatu pelanggaran yang sangat berat, sebab telah mengingkari dan menutup hati kita atas kebenaran dan ketundukan semata karena Allah. Padahal sebelumnya telah menyatakan iman dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Untuk menjauhi hal-hal yang dilarang tersebut, hendaknya kita mulai dari diri sendiri. Sholat dengan ikhlas semata karena hanya Allah Ta'ala, dan ikut membantu pemberdayaan bagi kaum mustadafin. Pemberdayaan sendiri diartikan upaya partisipatif dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah. Pemberdayaan itu sendiri tidak terbatas hanya kemampuan ekonomi, tetapi kemampuan lainnya yang dapat membuat orang lain berdaya, seperti dalam politik, sosial, budaya, agama, dan lainnya. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk menolong orang yang tertindas, bahkan berperang demi mereka. Hadirin, alangkah bahagia dan indahnya hidup ini jika setiap individu bisa menolong individu lainnya yang lemah dan yang mengalami kesusahan. Allah sendiri sudah secara jelas memerintahkan kita untuk berjihad dan membela orang yang lemah. Rasulullah SAW pun sangat memperhatikan, menolong, membantu, dan mencintai kaum mustadafin dan fakir miskin. Beliau juga memberitahukan kepada kita betapa mulianya seseorang yang membantu orang lain, sesuai dengan sabdanya yang berbunyi, "Man nafasa an mu'minin kurbah min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbah
min kurabi yaumil qiyamah wa min yassara ala mu'sir yassarallah alaihi wasallam alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan satu kesusahan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, pemahaman atas nilai-nilai Islam dalam wujud pemihakan, pemberdayaan, dan kerja sosial terhadap masyarakat lemah dan yang tertindas menunjukkan bahwa Islam kaya akan nilai-nilai pemberdayaan. Hal ini dapat dipahami bahwa misi dakwah Islam sebagai rahmat lil alamin adalah membebaskan umat manusia dari segala bentuk kefakiran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, penindasan, dan ketidakberdayaan. Islam sendiri sudah mengatur kesamarataan dalam ajarannya yang berprinsip hablum minallah, hablum minannas. Salat wajib dan salat sunnah tidak pernah ketinggalan. Berangkat haji dan umrah setiap tahunnya, tetapi tidak pernah menunaikan zakat dan mengeluarkan sedekah. Ini lo udah. Maka tidak sempurnalah Aku telat. agama. Ini lo. Tinggal 13 menit. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mengimani yang 6 dan berislam pada yang 5. Laksanakanlah kewajiban kita pada harta kita, yaitu membayar zakat jika sudah memenuhi nisab dan haulnya. Nenek lagi deh. Dan jangan lupa sedekahkan harta yang kita miliki. Tunaikanlah kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu untuk membantu pembangunan infrastruktur dengan membayar pajak tepat waktu. Enggak tahu gini. Bersama-sama, mari kita sukseskan program PNB. Hadanallahi wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.